Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? I hope you are all fine today. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang latihan yang Ibu berikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Nah, di sini Ibu berikan 5 contoh kalimat, 5 kalimat yang harus kalian ubah ke kalimat pasif. Langkah pertama adalah kita mengelompokkan kata tersebut ke dalam fungsinya. Yang pertama di sini ada I, ini fungsinya sebagai subjek. Kemudian ada drink, fungsinya sebagai kata kerja. Kata kerja yang dipakainya drink, ini bentuk ke-1 ya. Kemudian ada kata a glass of milk. Ini fungsinya sebagai objek. Kemudian ada kata every morning. Every morning ini artinya setiap pagi. Jadi aktivitas drink a glass of milk-nya ini dilakukan setiap pagi. Kata every morning di sini fungsinya sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Langkah yang kedua, kita menentukan jenis tensisnya. Tensis apa yang dipakai pada kalimat tersebut. Cara menentukan tensis itu ada beberapa hal. Yang pertama bisa kita lihat dari keterangan waktu yang dipakainya. Kalau ada kata every, maka tensisnya adalah simple present. Kemudian bisa juga dari penggunaan kata kerja. Kata kerja bentuk ke-1 ini merupakan jenis tensisnya simple present. Nah, kemudian setelah menentukan jenis tensis, sekarang kita ubah ke kalimat pasif. Langkah yang pertama adalah dengan menyimpan objek di awal kalimat. Kita tuliskan a glass of milk. Nah, setelah kita tuliskan subjeknya pada kalimat pasif, ini berubah fungsi ya, yang tadinya objek ini berubah menjadi subjek di kalimat pasifnya. Kita harus menentukan to be di sini. Maka to be yang dipakai pada simple present ini ada 3, ada is, am, dan are. Nah, sekarang kita pilih to be mana yang sesuai dengan subjek a glass of milk. Ada kata di sini. Itu artinya 1 gelas susu. Hanya 1 yang diminumnya. Maka to be yang dipakainya adalah is. Is dipakai untuk subjek yang tunggal. Maka kita tuliskan di sini is. Setelah menuliskan to be, maka kita harus menuliskan kata kerja bentuk ke-3. Di sini masih bentuk ke-1. Jadi sesuai dengan rumus pada kalimat pasif setelah to be ini harus diikuti dengan kata kerja bentuk ke-3. Maka kata drink ini berubah menjadi drunk. Bisa kalian lihat di kamus ya. Kemudian tambahkan kata by. By di sini artinya oleh. Nah, oleh siapa diminumnya? Yang tadinya subjek kita pindahkan menjadi objek. Baru kita tuliskan keterangan waktunya. Every morning. Nah, seperti inilah kalimat pasifnya. A glass of milk is drunk by me every morning. Jadi kalau diterjemahkan, saya meminum segelas susu setiap pagi. Menjadi segelas susu diminum oleh saya setiap pagi. Jadi ada perubahan, yang tadinya subjek berubah menjadi objek, yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Sekarang kita ke nomor 2. They made a cake yesterday. Kita kelompokkan dulu. They sebagai subjeknya.
made sebagai kata kerjanya atau verb, a cake ini sebagai objeknya. Kemudian kata yesterday ini sebagai keterangan waktu. Yesterday ini artinya kemarin. Berarti tenses yang dipakainya ini adalah simple past. Setelah menentukan tenses, langkah berikutnya adalah kita mengubah yang menjadi objek, kita ubah menjadi subjek. Kita simpan di awal kalimat. A cake, karena di sini ada kata maka to be yang dipakai adalah simple past tense. Itu to be-nya ada 2 ya. Ada was dan were. Kita sesuaikan dengan subjek yang ada pada kalimat pasif. Ada a cake, 1 buah kue. Maka to be yang dipakainya adalah was. Jadi was dipakai untuk subjek yang tunggal. A cake was, kata kerjanya ini yang dipakai bentuk kedua. Bisa kalian lihat di kamus, bentuk ketiga dari made itu tetap made. Maka kita tuliskan di sini. Jadi bentuk kedua dan ketiga sama. Tinggal kalian lihat di kamus ya. Kemudian tambahkan kata by. Kemudian yang tadinya subjek berubah fungsinya menjadi objek. Dari they, objeknya menjadi them. Tambahkan keterangan waktunya. Dan inilah kalimat pasifnya. A cake was made by them yesterday. Sekarang kita lanjut ke kalimat nomor 3. She can do the English task. Kita kelompokkan dulu. She ini sebagai subjeknya. Can ini merupakan salah satu dari model ya. Kemudian do ini sebagai kata kerjanya. Kata kerja yang dipakainya bentuk ke-1. Kemudian the English task ini sebagai objeknya. Kemudian kita tentukan tensesnya. Ada penggunaan model. Bisa kalian lihat lagi di video pembelajaran. Kalau kalimatnya menggunakan salah satu dari model, maka tenses ini menggunakan bentuk present future. Kemudian kita pindahkan yang tadinya objek menjadi subjek. Di English task, kita tuliskan lagi modelnya ke sini. Can. Nah, pada present future, setelah models itu bisa menggunakan can, may, will, kemudian must, dan sebagainya. Ini diikuti dengan kata be. Jadi tambahkan be di sini. Kemudian setelah be, tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari do bisa kalian lihat di kamus. Ini berubah menjadi done. Kemudian tambahkan kata by. She-nya berubah fungsi menjadi objek, menjadi her. Jadi inilah kalimat pasifnya. Di English task sebagai subjeknya dan ini sebagai kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau diterjemahkan, kalimat ini menjadi di English task, tugas bahasa Inggris can be done by her. Bisa dikerjakan olehnya. Kemudian kita
ke kalimat nomor 4. Mrs. Dewi is cooking chicken soup now. Kita kelompokkan dulu. Mrs. Dewi ini sebagai subjeknya. Is ini sebagai to be. Cooking ini kata kerja verb ing. Chicken soup ini objeknya. Now ini keterangan waktunya. Adverb of time. Kemudian langkah yang kedua kita tentukan tenses. Di sini ada keterangan waktu now. Now itu artinya sekarang. Kemudian di sini ada penggunaan to be dan verb ing. Ini merupakan aktivitas yang sedang dilakukan sekarang. Berarti tenses yang dipakainya adalah present continuous. Perlu kita ingat kembali bahwa pada present continuous itu ada penggunaan to be, kemudian diikuti dengan kata being, baru diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. To be yang dipakainya is, am, dan are. Sekarang kita pindahkan yang tadinya menjadi objek berubah menjadi subjek. Chicken soup. To be yang kita pakainya di sini is. Chicken soup-nya juga kita gunakan is di sini. Is, kemudian tambahkan kata being, kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Diikuti dengan kata by, kemudian tuliskan kembali Mrs. Dewi-nya. Nah, inilah kalimat pasifnya. Maka kalimatnya menjadi chicken soup is being cooked by Mrs. Dewi now. Kalau diterjemahkan, sop ayam sedang dimasak oleh Mrs. Dewi sekarang. Jadi chicken soup ini sebagai subjeknya, is being ini sebagai to be pada kalimat pasif ya. Kemudian cook ini sebagai kata kerja bentuk ketiga, Mrs. Dewi ini objek, now ini keterangan waktunya. Kemudian kalimat yang terakhir, yang kelima, I have read the novel. Kalau diartikan, kalimat ini menjadi saya sudah membaca novel itu. I ini sebagai subjeknya, have ini sebagai kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggris disebutnya auxiliary verb. Read ini sebagai kata kerja bentuk ketiga yang dipakai. The novel ini objek. Langkah berikutnya adalah kita menentukan tenses. Di sini ada penggunaan kata have diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Maka tenses yang dipakainya adalah present perfect. Perlu kita ingat kembali bahwa present perfect cirinya adalah penggunaan kata have atau has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat pasif, setelah have atau has-nya tambahkan kata been, baru diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Penggunaan have dan has-nya disesuaikan dengan subjek pada kalimat pasif ya. The novel kita pindahkan ke awal kalimat. Maka ini fungsinya sebagai subjek.
Nah, subjeknya the novel, bukan lagi I. The novel, novel itu, maka penggunaan auxiliary verbnya bukan menggunakan have lagi, tapi gunakan has. Kenapa? Karena subjeknya itu tunggal. Novelnya hanya satu. Maka kita tuliskan di sini has. Setelah has, tambahkan kata been. Kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Karena di sini sudah menggunakan bentuk ketiga, maka kata kerjanya tetap tidak berubah. Tambahkan kata by. I fungsinya sebagai subjek pada kalimat aktif berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Berubah menjadi me. Jadi inilah kalimat pasifnya. The novel has been read by me. Oke. Itu untuk perubahan dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Semoga kalian bisa memahaminya.